Selama ini dan sampai kapanpun, saya sudah menganggap ibu sebagai pengganti almarhum mama saya. Saya tahu selama ini ibu tidak mau menikah. Karena ibu sangat sayang sama saya. Ibu tidak mau membagi rasa kasih sayang ibu kepada saya untuk orang lain. Sudah, ibu jangan sedih lagi. Kalau ibu sedih, saya pasti akan sedih, Bu. Sekarang saya mau ibu senyum. Sebelum saya pergi ke kantor, saya ingin melihat ibu senyum dulu. Pergilah, Nak. Selamat kerja ya. Kerja yang keras. Perlihatkan sama papa kamu. Kamu bukan orang sembarangan. Ya, Nenek yang doakan. Terima kasih, Bu. Halo, Halo Tante. apa kabar? Tante nggak usah tanya kabar saya lah. Tante kan tahu kabar saya selalu baik. Tapi saya belum dapat kabar baik dari Anda. Jangan khawatir Tante. Ceknya kebetulan sudah saya tanda tangan. Lalu kenapa sampai sekarang saya belum melihat cek itu? Tante tenang aja lah. Sebentar lagi saya suruh orang mengantarkan ke rumah Tante. Kalau begitu kenapa nggak diantar sekarang? Anda kenal kan dengan Pak Adam? Pengusaha besar yang punya saham di mana-mana. Dia sudah menawarkan untuk membiayai 10 album untuk rekaman anak saya. Tapi saya belum bilang iya sama dia. Karena secara moral saya masih merasa terikat kesepakatan secara lisan dengan dia. Sekarang saya mau tanya, Yu ini sebenarnya memang mau berbisnis atau cuma mau mendekati anak saya? Tante, kalau saya mau perempuan cantik, saya bisa beli di mana-mana. Tapi ini kan saya mau bicara bisnis. Wajarlah kalau saya mau bicara dulu sama Tamara sambil makan siang. Gini aja Tante, kebetulan hari ini saya ada waktu. Kalau oke, saya bisa pesan tempat sekarang. Gimana? Kalau Yu memang mau bisnisnya lancar, ya harus bikin senang anak saya. Sebentar lagi dia akan jadi superstar. Sudah banyak yang ingin tanda tangani kontrak dengan dia. Tante, kita sama-sama orang bisnis. To the point aja lah Tante. Tante mau saya kasih apa sama Tamara? Yu masih ingat gelang yang saya taksir waktu saya datang ke toko itu? Deal. Beres Tante. Yang penting bisnis kita lancar. Oke? Sampai nanti. Bye Tante. Kok Mama nyebut nama Pak Adam? Emang waktu di rumah sakit, Mama ngajakin dia untuk bisnis kerekaman? Itu cuma gertakan bisnis saya. Barusan Bung Lea telepon. Dia, aku nggak mau ngomong sama dia, Ma. Mama tidak menyuruh kamu bicara sama dia. Mama ingin agar kamu cepat dandan dan ganti pakaian. Sebentar lagi Leo mau jemput kamu makan siang. Apa? Leo mau jemput aku makan siang?
Kenapa kamu kaget? Ini semua kan demi kelancaran bisnis kita. Leo itu mempunyai hubungan baik dengan MTV. Dia bisa membuat kamu go internasional. Dan bukan hanya menjadi nyanyi jago kandang. Tapi aku tidak tertarik. Tapi Mama tertarik. Itu yang penting. Dan sekarang Mama minta kamu cepat ganti pakaian. Mama, Leo itu bukan laki-laki yang baik. Sayang, bukan kamu yang berhak menilai. Iya, karena Mama selalu menilai orang dari uangnya. Dulu Mama menilai laki-laki dari hatinya. Lalu laki-laki itu menjadi bapak kamu. Lalu apa jadinya dengan kita? Kita menjadi gembel. Jangan melotot. Mama sudah membesarkan kamu dengan susah payah. Sekarang giliran Mama untuk menikmati semua hasilnya. Jelas. Sayang, kamu harus ramah ya dengan Bung Leo. Nanti kalau dikasih kamu hadiah, kamu harus terima. Dan bilang terima kasih sama dia. Oke? Pagi. Hari ini adalah hari yang besar buat saya. Dan saya ingin sekali mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara yang ikut membesarkan perusahaan ini. Tapi waktu terus berganti. Ruth? Saya tidak akan pensiun 100% dari perusahaan ini. Kalau ibarat negara, saya adalah seorang presiden yang menyerahkan jabatan kepada generasi muda. Dan saya menjadi bapak bangsa. Keputusan Dewan Direksi yang didukung oleh Dewan Komisaris memutuskan kepemimpinan perusahaan ini dialihkan kepada anak saya, Rudy Anggoro. Waktu saya masih kecil, saya pernah mendengar sebuah khotbah bahwa ketidakadilan itu terjadi dan kita diuntungkan oleh ketidakadilan itu. Justru kita harusnya bersedih. Kenapa bersedih? Karena Tuhan tidak akan pernah memberkahi kita. Justru berkah Tuhan akan dilipat gandakan kepada orang yang dirugikan oleh ketidakadilan itu. Waktu itu saya masih terlalu kecil. Jadi saya belum mengerti makna dari khotbah itu. Tapi terus terang sampai sekarang masih melekat di hati saya. Setelah saya besar, baru saya bisa merasakan kebenarannya. Ini adalah rahasia keluarga. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang sudah berkeluarga bisa memetik hikmah dari khotbah ini. Saya dan kakak saya, Ferry Anggoro, yang lahir beberapa jam sebelum saya, adalah contoh
contoh hidup dari khotbah ini. Waktu saya kecil, saya begitu dimanja. Segala sesuatu yang saya inginkan semuanya terpenuhi, sementara kakak saya Ferry, dia seperti dikucilkan di tengah keluarga, tersingkir, seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Rudy, kamu di sini untuk diminta untuk pidato, bukan khutbah kayak di masjid. Ini juga pidato sambutan, Pak. Cuma bedanya di sini nggak ada basa-basi dan kepalsuan. Tuhan memberkahi kakak saya Ferry dengan memberikan begitu banyak kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dia memiliki hati yang sangat tulus, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, atau mungkin masih banyak lagi yang kita nggak pernah ketahui. Bisa dipersingkat supaya waktu. Atas permintaan Bapak perusahaan, saya akan menyingkat sambutan saya. Saya sebagai direktur utama di perusahaan ini, saya Rudy Anggoro, menyatakan mengundurkan diri dan mengangkat kakak saya Ferry Anggoro sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan ini. Ferry, silakan. Rudy, saya tidak menginginkan kursi itu, Ruth. Tidak. Ferry, saya minta kamu tidak menolak permohonan saya. Saya janji, saya akan serius bekerja dan saya akan meninggalkan hura-hura kalau kamu yang jadi pimpinan. Apa yang merasuk dalam pikiranmu? Kamu jadi aneh begini. Kamu tahu apa tentang organisasi perusahaan ini? Rudy, pembicaraan kamu sudah menyimpang jauh. Maaf, Om. Ini masalah dengan Dewan Direksi. Om hanya manajer di sini, dan Om tidak punya hak suara apapun di sini. Silakan, Ferry. Silakan. Kalau saya tetap menjadi pimpinan di perusahaan ini, berarti saya membiarkan kakak saya Ferry bekerja pada perusahaan lain. Dengan begitu, kita memberikan kekuatan kepada lawan untuk melawan kita. Saya minta dengan segala hormat, siapa yang setuju Ferry Anggoro menjadi pimpinan di sini, mengangkat tangannya. Rudy. Ferry, silakan mengangkat tangan. Terima kasih. Ferry, selamat, Ferry. Ferry, selamat. Rudy, Terima kasih. Ibu Maya. Ferry, mulai hari ini kamu sah menjadi pimpinan di perusahaan ini. Rudy, Selamat, Ferry. Rudy, dengar. Rudy. Saya tahu kalau kamu tuh gila. Tapi saya nggak menyangka kalau kamu bakal segila ini. Justru kamu salah, Ferry. Saya merasa dalam hidup saya, selama saya hidup baru kali ini saya melakukan suatu hal yang paling waras. Justru kalau saya ambil tanggung jawab ini, saya malah khawatir saya akan merusak segala sesuatu yang sudah dibangun Papa puluhan tahun. Rudy. Ferry, pakai ini. Ini dasi mahal. Simbol kepemimpinan di perusahaan kita. Mari kita rayakan dengan makan siang. Kali ini saya yang traktir kamu. Gila kamu, Rudy. Terus terang saya harus katakan,
Kamu salah satu orang yang menjerumuskan saya menjadi tiran. Mas, masalahnya bukan soal tuduhan Nurudi, Mas. Tetapi tentang Ferry, Mas. Kita sudah sama sependapat bahwa kehadiran Ferry di dunia ini membawa malapetaka, Mas. Mas Anggoro kehilangan istri. Dan saya, Mas. Saya kehilangan kakak yang sangat saya sayangi, Mas. Jangan ungkit-ungkit peristiwa itu lagi. Kepergian istri saya masih membekas dalam ingatan batin saya. Sudah 25 tahun. Dan saya masih tetap mencoba untuk melupakannya. Saya sama sekali tidak berniat untuk mengingatkan Mas tentang kejadian yang menyedihkan itu, Mas. Tapi Ferry, Mas, dengan kutukan yang ada dalam dirinya, saya mengkhawatirkan kehadirannya di perusahaan ini, apalagi sebagai pimpinan, Mas, akan membawa malapetaka bagi kita semua, Mas. Saya tidak mau membahas soal itu. Tolong tinggalkan saya. Bu Niken, sampai sekarang saya masih bingung ya sama bapak, sama ibu. Kok mereka tidak menyenangi Mas Ferry? Padahal kan anaknya juga, Bu. Lagian menurut saya ya, Mas Ferry itu orangnya baik. Beda jauh sama Mas Rudi. Tapi malah Mas Rudi disayangnya setengah mati. Itu tuh ada ceritanya sendiri, Mat. Dulu Pak Anggoro itu pernah menikah sama Ibu Wulandari. Aduh, cantik, Mat. Cuman sayangnya udah nikah bertahun-tahun, Ibu Wulan gak hamil juga. Padahal Pak Anggoro itu udah pengen sekali punya anak. Udah mendambakan momongan. Nah, Bu Wulandari itu kan bijaksana orangnya. Terus dia bilang sama Pak Anggoro, udah nikah lagi. Hah? Nikah lagi? Istri bapak baik banget ya, Bu ya? Duh, Mat, bukan cuma baik. Kalau kamu kena, aduh bukan main. Malah dia sendiri yang mencarikan calon madunya, Bu Linda. Nah, Bu Linda itu dulunya pegawainya bapak. Oh, begitu ya? Cuma namanya juga ya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Setelah menikah dengan Bu Linda, Bu Linda hamil. Kenapa jadi Bu Wulan juga hamil? Ya, yang paling aneh, pada hari yang sama, keduanya melahirkan. Bu Wulandari melahirkan Ferry, Bu Linda melahirkan Rudi. Cuman Ferry lebih duluan 2 jam lah kira-kira gitu. Ya mestinya Bu Linda itu teh harus sayang, harus baik sama Mas Ferry. Bukan menganggap kayak anak tiri. Kayak sinetron aja ya, Bu ya. Namanya juga manusia, ya kan? Diangkat derajatnya malah lupa, nggak kuat iman Bu Linda itu. Jadinya ya gitulah, kegoda setan. Ya, kenapa Bapak teh malah ikut-ikutan tidak menyenangi Mas Ferry, Bu? Kalau itu ceritanya lain lagi. Bu Wulandari begitu melahirkan Ferry, kasihan benar terus meninggal. Makanya Pak Anggoro itu nyangka ya, Ferry itu penyebabnya. Makanya dianggapnya anak sial. Kasihan ya, Mas Ferry. Kalau yang namanya si Leo itu seperti yang diceritakan teman-teman kamu, ya jangan mau pergi. Tapi kan Oma tahu sendiri, Mama tuh orangnya nggak bisa dibantah. Tamara! Tapi kan kamu sudah dewasa. Kamu harus punya sikap. Jangan hanya tunduk saja. Tamara, kamu nggak dengar dari tadi Mama teriak-teriak manggil kamu? Kalau disuruh pergi jangan mau. Aku batalin aja deh, Ma, perginya, Ma. Batal. Kenapa batal? Dia lagi kurang sehat. Ma, saya mohon Mama jangan ikut campur urusan Mama. Ini urusan bisnis, Ma. Dan semua ini saya lakukan demi Tamara. Karena saya tidak ingin Tamara mengulang kesalahan masa lalu. Tapi aku capek, Ma. Jangan buat alasan. Dan ingat pesan Mama ya, sayang. Kamu harus baik dengan Bung Leo. Ya, senyum dong.
sekarang cepet dandan. Aduh, Dek Yanti. Sekarang semua yang saya impikan sudah jadi kenyataan. Karena apa? Rudi yang selama ini hidupnya begitu aut-autan, sekarang dipercaya sama Mas Anggoro untuk memegang perusahaan. Saya senang sekali. Saya sama Mas Koco ikut punya andil loh, Mbak. Saya selalu bilang sama Mas Koco supaya nge-push Mas Anggoro untuk mempersiapkan Rudi. Oh, terima kasih, Dek Yanti. Ya, tapi karena anak Rudi memang belum terlalu berpengalaman, jadi saya mau usul gimana kalau Mas Koco jadi wakilnya untuk membantu anak Rudi juga kok. Masa Mbak sekian lama Mas Koco bekerja, jabatannya hanya manajer kecil saja. Oke, pasti. Pasti nanti akan saya bicarakan sama Mas Anggoro dan juga sama Rudi. Terima kasih banyak ya, Mbak. Saya pergi dulu. Minum dulu dong. Oke, yuk saya antar keluar. Seharusnya kan ada di kantor. Rudi kan hari ini. Nggak tahu lagi Mbak, saya nggak tahu. Loh, ada apa sih, Pak? Saya heran kok ada orang menemukan rumus bahwa darah itu lebih kental daripada air. Koco, kenapa sih? Koco, kenapa sih? Hei, tiba-tiba aneh begini, kamu ada apa sih? Bukan saya yang aneh, Mbak. Tapi sikap Rudi yang luar biasa anehnya. Aduh, kalau Rudi aneh itu kan hal yang biasa. Kamu tahu dia dari dulu, dari kecil. Kamu sudah kenal dia begitu lama. Memang dia begitu orangnya. Tapi ini betul-betul keterlaluan, Mbak. Dia melakukan sesuatu yang betul-betul tidak masuk akal. Pak, memangnya dia bikin apa, Pak, tadi di kantor? Mbak, dia melecehkan dirinya sendiri, Pak. Dia melecehkan Mas Anggoro. Dia seperti melempar lumpur ke muka papanya di depan orang banyak, Mbak. Jelaskan apa yang dia lakukan. Kasih tahu saya sekarang juga, Sukoco. Apa yang dia lakukan terhadap suami saya, Sukoco? Mbak, ceritanya panjang. Sangat menjengkelkan dan sangat memalukan. Ya tapi bagaimana menjengkelkan, memalukan? Aduh, Sukoco. Saya mah kalau dengar beginian, Pak tambah mumet. Sukoco, kamu harus jelaskan sama saya. Jelaskan sama saya apa yang terjadi sebenarnya. Tapi singkatnya, Mbak, begitu dia menerima jabatan sebagai direktur, dia langsung menyerahkannya kepada Ferry. Gila kan, Mbak? Gila. Ini bukan saja gila, tapi sudah keterlaluan namanya. Dia sudah hancurkan cita-cita saya selama ini. Mbak, kalau saya rasa ini bukan salahnya Rudi, Mbak. Ini rekayasanya si Ferry. Ferry itu diam-diam ngegremet, Mbak. Betul, Mbak. Betul. Dan kita selama ini kan nggak tahu apa yang dia lakukan pada Rudi. Sampai Rudi kayak orang goblok. Kayak orang kena hipnotis, Mbak. Kan nggak masuk akal, Mbak. Oke. Rudi boleh terlena dengan apa yang dia sudah dapat sekarang. Tapi dia salah besar. Dan dia tidak tahu apa yang akan saya lakukan untuk menghancurkan yang namanya Ferry itu. Mbak harus usir dia dari rumah ini, Mbak. Mbak harus jauhkan dia dari Rudi. Sekarang juga, Mbak. Iya. Yes. Itu hal pertama yang harus saya lakukan. Dan itu pasti. Selamat siang, Pak. Siang. Ini adalah buku baru dari Sang Pecinta loh, Pak. Oh, saya minta satu lagi ya. Oh, maaf, Pak, tapi ini cuma dengan satu-satunya. Soalnya yang baca bukan cuma cewek aja, tapi juga eksekutif seperti Bapak. Novel seperti ini emang makanannya cewek. Saya juga tahu ini juga dari cewek. Sebelumnya saya nggak suka baca novel. Berapa? 50.000, Pak. Makasih ya. Terima kasih. Pesan satu calamari, 2 french fries, 2 chicken wings, 1 tuna salad.
minta banana split juga. Ini apa? Minumnya aja deh langsung deh. Ice lemon tea 1 sama orange juice. Oke? Ada lagi, Pak? Saya rasa sudah cukup, Mbak. Sebab pesanannya sudah terlalu banyak. Baik, saya ulangi. Nggak usah diulang, Mbak. Justru saya ngarepin malah ada yang kelewat. Karena pesanan saya terlalu banyak dan kayaknya nggak mungkin makan semua. Baik, kalau begitu silakan tunggu sebentar. Ini sih. Rudi, kamu gila. Kamu pesan makanan sepertinya kamu tidak pernah ketemu makanan selama 1 minggu. Ferry, karena hari ini hari yang istimewa. Hari yang terbesar dalam hidup saya. Karena saya bisa memberikan sesuatu buat kamu. Justru saya malah bersedih kalau semua makanan yang sepesan nanti kamu nggak makan. Mudah-mudahan saya bisa berdiri setelah saya makan semua makanan yang kamu pesan. Penyanyi yang selalu mendatangi saya dalam mimpi juga sangat mengagumi dari pengarang buku ini. Jadi kamu ingin jadikan dia terminal berikutnya? Dia bukan terminal, tapi dia pelabuhan terakhir saya. Dia sangat istimewa buat saya, Ferry. Saya belum pernah merasakan sebelumnya, dan ini aneh. Seperti ada getaran di dada saya setiap dia melintas dalam mimpi saya. Mulai sekarang kamu harus belajar bertanggung jawab dan menghargai waktu. Dan ingat, kamu harus menomorduakan untuk urusan wanita. Siap, Bos. Halo. Hei, kemana aja kamu? Saya lagi di kantor. Mulai sekarang saya kerja di perusahaan Papa. Nanti sore saya kesana ya. Kamu nggak tahu sekarang hari apa? Ya buat kita kan setiap hari sama. Ya Tuhan, kutukan apa lagi yang menimpa saya? Sampai semua orang yang saya sayangi tidak peduli sama hari ini. Papa dan Mama tadi pagi baru pergi ke Bandung. Dan kamu yang selalu tidak pernah kenal kantor. Dan mendadak yang menjauhi dan bekerja. Hah? Iya saya kan bilang nanti sore saya kesana. Lebih baik saya mati pada hari ulang tahun saya. Daripada kamu tidak pernah memperhatikan ulang tahun saya. Ya ampun, gara-gara pagi ini Papa mendadak membelokkan arah hidup saya. Saya sampai lupa kalau hari ini ulang tahunnya Sally. Halo, iya sayang. Iya sayang. Saya sekarang kesana. Oke, bye. Ferry, dia sangat istimewa buat saya. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Saya sangat mencintai dia. Lalu bagaimana dengan wanita yang kamu bilang selalu mendatangi kamu di saat kamu sedang mimpi? Ya, tetap dia yang paling istimewa buat saya. Lalu bagaimana dengan janji kamu untuk tepat waktu, disiplin, dan menomorduakan wanita? Itu ditunda dulu sementara ya. Ini keadaannya sangat darurat. Sorry, saya harus pulang sekarang. Karena saya harus ngambil kado buat Sally. Kamu makan sendirian nggak apa-apa kan? Ferry, kalau Papa tanya, bilang saya ngurusin sesuatu ya. Saya duluan ya. Bye. Dia lupa mini buku. Kamu suka makan apa? Chinese food, Japanese food, atau makanan Indonesia? Apa aja, terserah. Oke, kalau gitu kita makan makanan Indonesia aja ya. Ayo soalnya. Itu Tamara kan? Bukannya
dia bekas pacar Anda dulu? Kalau bukan karena keserakan ibunya yang mata duitan itu, mungkin dia sekarang udah jadi istri saya. Dan bukannya Siska. Bagaimana ya kira-kira reaksi ibunya setelah melihat Anda sekarang menjadi orang sukses? Ya, saya nggak tahu ya. Saya juga nggak pikirin itu sih. Tapi, kenapa Anda tidak menyapa dia? Dia itu udah menyakiti hati saya. Dan sekarang, saya juga akan membuat hidup ini tidak akan mudah bagi dia. Sebentar. Tadi Anda bilang Anda putus sama Tamara karena ibunya yang mata duitan. Berarti bukan kesalahan dia dong. Sekarang gini ya. Kalau saja cintanya dia ke saya sama besar dengan cinta saya ke dia, tentunya dia akan memilih cinta dong. Bukannya malah berpihak kepada keserakan ibunya yang mata duitan itu. Nah sekarang, cinta juga udah meninggalkan saya. Yang tersisa di dalam dada saya itu cuma segumpal dendam. Kita pantas merayakan pertemuan kita hari ini dengan champagne. Saya nggak suka champagne atau semacamnya. Saya pesan orange juice aja satu ya. Kalau begitu 2. Terima kasih. Maaf Mbak, minuman ini nggak jadi karena adik saya sudah pulang. Tolong makanannya dibungkus saja ya. Terima kasih. Tamara, Saya kesini bukan untuk beli perhiasan. ini memang bukan buat dijual. Tapi sengaja saya bawakan buat kamu. Sebagai tanda persahabatan kita. Seingat saya kita kesini untuk bicara bisnis kan? Betul. Tapi bisnis akan lebih lancar kalau dimulai dengan persahabatan. Maaf kalau cara saya yang serba mau cepat agak mengagetkan kamu. Keindahan suara kamu dan keindahan lirik lagu yang kamu ciptakan sepertinya benar-benar saling mengisi. Ya, disitulah keistimewaan kamu. Ini Pak makanan yang bagus semuanya. Dan ini bilnya. Sepertinya kamu kurang begitu menyukai saya ya. Maaf, saya cuman nggak terbiasa pergi dengan orang yang belum saya kenal baik, apalagi laki-laki. Kembaliannya Pak. Ambil aja.
Ada yang bisa saya bantu? Ini buku Anda? Oh ya. Terima kasih. Saya nggak sadar kalau buku ini sampai terjatuh. Anda juga penggemar karya sang pencinta ya? Menurut pendapat Anda, bagaimana tentang novel ini? Maaf, saya harus buru-buru. Permisi. Siapa dia? Saya nggak tanya namanya siapa. Buku dia jatuh dan ternyata kita sama-sama penggemar novel karya sang pencinta. Oke, sekarang kita bisa ngomong langsung tentang bisnis. Ini kamu simpan dulu ya. Kamu sepertinya tidak bisa menghargai tanda persahabatan dari saya. Menurut saya, yang namanya persahabatan itu diperlihatkan dengan kelakuan, bukan dengan pemberian. Tolong Tamara, jangan kecewakan saya. Terus terang, saya melakukan semua ini atas dasar saran dari ibu kamu. Kalau memang semua ini atas saran ibu saya, berarti dia menginginkan ini. Saya akan kasih ini kepada dia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.